Angie, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yuda, gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang kita ngobrol sama Bunda Angie dulu ya. Oke, Bunda Angie, kita kan tahu nih ya, masyarakat bahwa kemarin Bunda Angie sempat mendekam bencana, betul ya? Dan sekarang sudah kembali lagi beraktivitas sebagai seorang muslimah dan ibu, ya, dan bermasyarakat kembali. Bisa nggak Bunda tolong ceritain sama kita nih pengalaman apa sih yang Bunda Angie bisa petik selama Bunda berada di dalam, dan apa yang pengalaman apa yang mendekatkan Bunda Angie dengan Allah selama ada di dalam? Boleh di-share kepada kita? Ya lah Mbak Tami, belum ngomong saya udah pengen nangis. Karena namanya kalau kita cerita 10 tahun di dalam lapas, itu kayaknya ceritanya nggak bakal habis-habis. Apalagi yang paling menyedihkan kan cerita kita ninggalin anak. Kita ninggalin orang tua. Ternyata yang kita kejar dulu, dunia dan segala perhiasannya, ketika kita ada di dalam penjara, nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa membahagiakan kita, nggak bisa nolong kita. Tas yang kita beli dulu, sepatu yang kita beli dulu, kan nggak bisa ngejagain Kian. Jadi kalau 10 tahun di dalam, untuk dirinya saya sendiri, saya udah lillahi ta'ala. Dihina iya, dibilang sampah masyarakat, orang gak berguna. Pokoknya semua cacian, makian, penyudutan itu udah kenyang. Sebelum saya kena musibah itu kan kita manusia kadang-kadang suka angkat dagu. Kalau misalkan dihina orang, lihat dulu dong, ngaca dong. Kayak bener aja. Siapa lu? Pasti begitu kalau kita lagi punya jabatan, lagi punya duit. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, terus kita dihina, terus dan hinaan itu kan nggak cuma setahun 2 tahun. Bahkan sampai hari ini pun kan masih banyak hinaan-hinaan itu. Tapi ternyata memang manusia itu hina. Untungnya, alhamdulillahnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak pernah lihat dosa kita. Allah tuh nggak pernah bilang sejadah, sujud, sholat itu hanya untuk orang-orang yang suci. Allah bahkan di kehinaan kita, kenistaan kita, Allah yang manggil, ayo datang ke saya. Nggak perlu appointment, nggak dibatasin waktunya, mau ngomong apa aja didengar. Dan nggak cuma sampai situ, kadang-kadang dijabah apa yang kita inginkan. Jadi kurang baik apa Allah kepada kita? Kita manusianya aja yang kadang-kadang nggak bersyukur, maunya lebih. Tapi ketika Allah tempatkan pada titik yang paling rendah, dan Allah bilang, wala haula wala quwata illa billah, minta pertolongan ke saya aja, nggak usah ke manusia. Datang ke manusia, kadang-kadang kita ini hanya dapat tambahan hinaan. Mungkin di depan kita dipuji, sabar ya, udah pasti nanti berlalu kok masalahnya. 5 langkah berlalu dari kita. Gua kata juga apa, tuh lihat kan sekarang nasibnya kayak begitu. Ih kasihan banget ya. Itu gara-gara dia sih begini tuh begitu. Ih amit-amit malu deh gue kalau kayak dia. Depan kita enggak begitu, tapi di belakang kita malah nikem. Sama Allah enggak pernah komplain. Terus dikasih ar-Rahmannya. Kita lama, kita lalai, kita abai, tetap diterima. Makanya saya kalau hari ini hanya berdoa, ya Allah ampunilah semua dosa-dosa yang saya lakukan. Karena setelah saya bebas pun bukan berarti saya luput dari dosa. Pasti hilang itu ada, salah itu ada. Tapi kalau kita udah kenal Allah,
Masya Allah. Saya pertama kali divonis 4,5 tahun. Itu tuh rasanya kayak, ya Allah saya harus pisah dari Keanu. Keanu umur 2,5 tahun, berarti saya ketemunya Keanu tuh umur 6,5. Gak apa-apa lah, masih SD. Masih bisa nganterin ke sekolah. Masih bisa nyiapin sarapan. Masih bisa milihin baju sekolah. Namanya setiap ibu pasti ingin melakukan hal-hal tersebut. Ngebangunin, bantuin belajar. Ya udah 4,5 tahun. Tapi pas divonis 12 tahun plus hukuman uang pengganti 5 tahun yang namanya disterek. Di lapas itu di depan kamar kita tuh ada Angelina Pepe Sondak. Masa hukuman 17 tahun. Itu udah gak bisa apa-apa, Bunda. Pikirannya Keanu berarti umur 19 tahun, 20 tahun. Karena hukuman saya itu 12 tahun plus uang pengganti 5 tahun. Kalau tidak dibayar dalam sebulan, langsung berubah tuh. Udah begitu gak ada remisi. Karena PP 99. Saya masuknya tahun 2012 bulan April, bulan November PP 99 itu ditetapkan. Jadi nggak ada harapan buat dapat potongan. Itu udah kebayang, ya Allah, gimana gitu ya. Pasti ibu-ibu, kita melahirkan anak kita pengen ngelihat dia besar. Udah gitu dari ayah ibu saya masih kuat. Masuk ke lapas, ya ayah saya dari yang masih gagah. Langkahnya masih tegap. Karena ibu-ibu bayangin kalau masuk lapas itu dari rumah ke lapas aja udah sejam, Jakarta macet. Ngambil nomor antrian kadang-kadang nunggu sejam. Masuk diperiksa-periksa 30 menit. Berarti sekitar 2,5 jam untuk datang. Udah gitu dia pulang. Jadi kalau kunjungan itu paling enggak Keanu, papaku, dan sopir aku yang paling setia itu harus ngabisin 4 jam di dalam perjalanan. Ketemunya paling 30 menit. Jadi sehari 5 jam orang tua saya dan anak saya 3 kali seminggu. Dalam 10 tahun. Ibu, gimana rasanya kalau tiap minggu tuh bolak-balik ke tempat yang sama? Itu pasti. Makanya saya tuh kalau cerita kadang-kadang begini tuh inget Allah Akbar. Kalau nggak ada Allah saya pasti udah nggak kuat. Karena saya posisinya nggak punya siapa-siapa. Suami saya meninggal. 2 tahun saya di lapas, kakak saya meninggal. Jadi 2 tahun saya masih sempet tuh yang ngerasain kakak saya tuh masih nganterin makanan, ya kan? Kakak saya masih tanya mau baju apa, gitu. Sampai akhirnya kakak saya meninggal di 2014, duit udah nggak ada. Makanya bener tuh kalau yang namanya yang haram itu, enak depannya nggak enak belakangnya. Habis juga, entah caranya mau kayak saya nih masuk penjara, habis juga. Ada yang kena penyakit, habis juga. Dan 10 tahun saya jalanin itu, di tahun saya nggak punya duit, ibu-ibu pasti tahu lah kalau kita udah nggak punya duit jadi tempe kita. Makanya saya ditempatkan di dalam blok campur dengan anak-anak narkoba, dengan anak yang kasus pembunuhan. Nah saya kan harus bertahan hidup. Kalau misalkan duit lagi nggak ada, saya tuh udah janji sama diri saya, pokoknya saya nggak mau minta orang tua saya apapun. Nah, satu ketika tuh tagihan di kantin udah banyak, ya Allah, tapi perut udah lapar, ya kan? Jadi kita kan harus nahan lapar, gitu.
Yang dulunya kita kalau misalkan mau makan orang pasti traktir di restoran mewah, di hotel mewah, mau makan apa aja sampai tumpah. Ngerasain tuh yang namanya kelaparan. Dan ujian itu mungkin bagi saya sekarang adalah cara Allah untuk mengingatkan saya bahwa saya ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Kalau kamu kenyang hari ini, itu karena Allah yang mengenyangkan kamu. Kalau kamu hari ini punya harta, itu karena Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Surat Ali Imran 126. Allah itu bisa ngambil hari ini. Yang kita punya hari ini nih, rumah, suami, anak, orang tua, sama Allah tuh bisa diambil. Tapi ketika Allah ingin memuliakan kita juga, hari ini yang miskin tuh bisa jadi kaya. Tapi kita ini bergantungnya sama Allah. Dan melakukan semuanya lillah. Jangan kita melakukan ini karena diri saya. Ketika saya tuh udah dalam titik terpuruk, akhirnya saya harus main got, saya harus ngebersihin lapas, saya harus ngepel lapas. Itu kan untuk supaya kalau misalkan saya nih mau telepon, kalau di antara jam buka keong itu buka sel, dari jam 8 sampai jam 5 itu kan ngantri. Dan penduduknya itu kan banyak. Nah, kalau telepon sama Keanu, terus di sebelahnya rame lagi ngomongin cerai, kadang-kadang kan Keanu dengar. Dan saya menghindari itu, saya nggak mau nambah beban anak saya. Karena selama 5 tahun kan saya bohong, saya bilang ke Keanu, saya tuh ngajar. Nah, jadi nggak pernah kita kasih tahu Keanu, sampai akhirnya tuh Keanu umur kelas 3 SD udah mulai bisa baca bahasa Indonesia, baru dia tahu bahwa saya tuh ada di dalam penjara. Jadi ibu-ibu kebayangin hari demi hari itu penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Hanya karena kemarukan dan kerakusan sesaat di masa yang lalu. Tapi menderitanya, astagfirullah. Tapi justru ketika saya ada di dalam titik itu, saya jadi kuli, saya dihina orang, saya ngepel kotorannya orang, saya bersihin safety tank kotorannya orang. Tapi saya akhirnya berpikir, ya Allah, dulu yang saya seorang putri Indonesia, anggota DPR yang dilayani. Dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa kadang-kadang itu, dan bukan kadang-kadang sih, mayoritas. Mudah-mudahan pekerjaan apa yang terlihat hina di mata manusia, mudah-mudahan itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu jadi tukang gorengan. Jangan malu jadi pembantu rumah tangga. Daripada orang yang terlihatnya sangat mulia di dunia ini, yang udah pernah saya lakukan, akhirnya korupsi, ngambil haknya orang, mengkayakan diri sendiri, nginjek kaki orang. Tapi tampilannya terlihat sangat mulia. Orang-orang hormat. Turun semua polisi berjejer ngawal. Terlihatnya sangat mulia di mata manusia. Tapi pekerjaan yang dilakukan saya dulu itu, astagfirullahaladzim, sangat hina itu. Sangat zalim kok. Jadi ketika akhirnya saya melalui hari-hari di mana Allah kosongkan saya minta Allah untuk isi jiwa saya tidak dengan dendam, tidak dengan benci. Saya minta, ya Allah, Engkau isi hidup saya ini dengan semata-mata meyakini Al-Fatihah. Jadi saya pelajari Al-Fatihah itu benar-benar. Dan ternyata semuanya ada di situ. Tiap kali sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim.
Ingat Malik Yaumiddin, nanti juga mati. Nanti juga semua yang kita lakukan akan ada ganjarannya. Iya, karena aku dua, iya, karena ini Allah aja, ke Allah aja lah minta pertolongan. Kan udah pernah saya berikan contoh, mau kenal siapapun di dunia ini, sejagat raya ini nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Mau ngakunya punya A, B, C, D, F, punya jabatan dari yang tinggi sekalipun nggak ada ya Allah. Udah, yang bisa ngebantu kita adalah doa kita dan doa orang tua. Sebegitunya ayah saya yang non-muslim. Tapi kalau ke lapas pasti doain saya. Doa orang tua itu astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat gimana kita zolim ke orang tua, gimana kita sok pinter ke orang tua. Ketika kita kaya, kita ngerasa kita lebih hebat dari orang tua kita. Ketika kita punya jabatan, kita ngerasa kita lebih pinter daripada orang tua kita. Terus ketika orang tua kita mulai rentak, kita merasa mereka mengganggu kehidupan kita. Astagfirullah, ya Allah. Kita lupa waktu kita masih kecil, orang tua kita ngejaga kita kayak apa. Ketika orang tua kita udah mulai lupa, kita merasa aduh capek bicara sama orang tua kita. Ketika orang tua kita ngingetin kita ngerasa aduh apaan sih, udah gak zaman lah, udah sih gak usah diinget-ingetin. Dan banyak sekali kita remehkan orang tua kita. Padahal sesungguhnya doa orang tua itu, astagfirullahaladzim ya Allah. Doa orang tua itu luar biasa mustajabnya. Karena orang tua tuh gak pernah mau melihat kita dihina, kita dinista. Orang tua tetap bilang kamu anak saya. Itu orang tua, gimana Allah. Makanya kalau kita ingat orang tua yang selalu mendoakan kita, Allah gak ada duanya ibu. Pasti berasanya ketika orang tua kita udah gak ada. Terus kita dikasih anak, kita ingat, ya Allah orang tua saya tuh dulu ngurusin kita kayak begini, bangun pagi, ya Allah netein. Kita nggak punya duit, kalau anak kita udah minta, kita kasih semuanya. Tapi ketika orang tua kita udah besar, orang tua kita tuh udah mulai sepuh, kitanya udah mulai besar, kadang-kadang kita hitungan sama orang tua. Gaji kita yang kita punya, kadang-kadang kalau orang tua kita mau minta, aduh bentar dulu lah, ini masih ada keperluan ini. Banyak kali, padahal kita lupa ketika kita masih kecil, orang tua kita tuh ngasih semuanya loh. Bahkan kadang tuh orang tua kita tuh nggak make, dalam artian nggak mau beli buat dirinya sendiri, hanya buat kasih ke anaknya. Tapi kita nih anak, kadang-kadang kita lupa. Ketika kita udah punya, malah orang tua kita titip-titipin. Saya harus ngantor, saya harus ini, saya harus itu. Dan akhirnya kita nggak sempat membahagiakan orang tua kita. Makanya saya tuh alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya 7 bulan bertemu dengan ayah saya, kemudian ayah saya meninggal, saya merasa bahwa Allah memberikan saya pengabulan atas doa-doa saya. Karena di setiap sujud saya hanya mohon, ya Allah pokoknya sehatkanlah ayah ibu saya Kianu, gitu, agar supaya saya bebas, saya bisa bertemu dengan mereka. Karena banyak sekali ibu-ibu yang di dalam itu 3 bulan sebelum bebas ibunya meninggal. Jadi itu kita ini penuh dengan ketakutan. Takut ya Allah, setiap hari itu mau bebas malah kita dihantui oleh rasa takut. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai ya Allah. Makanya ketika saya di dalam, terlalu banyak yang saya dapati untuk diceritakan dalam 30 menit atau sejam. Karena sungguh Allah memberikan cerminan atas semua dosa-dosa saya. Hukuman saya di dunia ini tuh gak ada apa-apanya dibandingkan aib yang Allah tutup. Kalau Allah bukakan dan Allah hamparkan aib saya, astagfirullahaladzim. Makanya saya memutuskan untuk gak lagi mau menyalahkan orang lain. Karena apa? Fama ya'mal miskola daroting haroyara. Fama ya'mal miskola daroting haroyara. Udah, ada orang yang jahatin saya,
itu dia berbuat jahat buat dirinya sendiri. Ada orang yang baik ke saya, itu juga dia berbuat baik ke dirinya sendiri. Kalau saya berbuat baik ke orang lain, bukan orang lainnya yang terbantukan, tapi saya yang mendapatkan pahala atas kebaikan saya. Sehingga kalau orang yang kita baikin satu hari nanti mengkhianati kita, gak usah marah. Kalau ada orang yang kita bantu nantinya berhasil, kita nggak usah ngerasa, dulu juga kayak begitu, kalau nggak gara-gara gue, lu nggak bakal jadi. Enggak, karena semua takdir di dunia ini tuh karena Allah. Kita bantu, kalau Allah bilang enggak. Tapi kalau kita bantu dan Allah mengatakan kun fayakun, jadi. Jadi kita ini manusia tuh udah nggak ada apa-apa. Jadi kalau 10 tahun aku cintain Mbak Tami, aku tuh nangisnya nih mata dari kemarin tuh bengkaknya luar biasa. Karena setiap kali pasti aku akan sedih begitu ya. Karena begitu besar Allah memberikan hamparan kenyataan yang jadi ilmu buat saya. Dan akhirnya saya mendalami Al-Quran. Kalau saya lagi sedih pasti kalau saya lagi bener-bener galau pasti saya baca Ar-Rahman. Kalau saya lagi ngerasa ya Allah aku tuh kok butuh pertolongan gitu, saya baca Al-Fat. Jadi sekarang udah nggak usah kemana-mana, ibu punya rasa resah, rasa galau di dalam hati, ke Al-Quran aja. Nggak usah banyak ngomong apa-apa, suami mau selingkuh, nggak setia, udah ke Al-Quran aja. Insya Allah tuh hati tenang. Karena kalau kita diuji sama Allah kan, pahalanya di kita. Ketika kita sanggup melewatinya. Melewatinya pakai Al-Quran aja. Gak usah, saya ini pas kena kasus segala macam saya coba. Mau ke ustadz, mau ke dukun, iya, mau ke kiai, iya, semuanya. Tapi kan dijalaninnya gak pakai hati. Dijalaninnya tuh tahajud cuman karena mau minta Allah, ya Allah biar hukuman ringan. Ternyata itu salah semua. Kalau kita memang mencintai Allah dan ingin tenang, lillah aja, tanpa ada muatan apa-apa, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Kadang-kadang kita tahajud karena apa? Kita lagi pengen sesuatu, dapat udah kita lupa tahajudnya. Kadang-kadang kita punya utang, kita pengen dilunasi utangnya, kita sholat duha. Yang biasanya cuma 2 rakaat ya kan kita hajar 8. Ya kan giliran utangnya udah dilunasi kita lupa. Kita pokoknya semuanya ini ibadahnya karena maunya kita. Karena kita lagi pengen apa-apa. Sementara Allah kan nggak pengen apa-apa dari kita. Tapi ketika kita udah belajar ibadah kita ini untuk Allah, dikabulkan doanya, nggak dikabulkan doanya, nggak apa-apa. Saya bebas dari penjara, nggak tahu bunda-bunda mau ngapain. Orang pikir masih banyak duit, astagfirullah. Amin, amin ya maunya, ya Allah. Gak apa-apa, karena ternyata orang berpikir masih banyak duit, akhirnya saya dapat rezeki yang lain. Allahumma bihalalika an haramika wa akin bifadlika amang siwa. Allah ngasih yang halal, lebih enak, bawa mobil enak, bawa tas mahal enak, gak takut-takut nanti KPK datang. Alhamdulillah kan ya. Nah, kalau misalkan dulu kita pakai mobil bagus, mobil mewah, tas mewah, waduh yang ngincer banyak banget. Takut-takut, makanya aku bilang dunia udah kebalik-balik. Kalau dulu ya orang-orang pakai tas KW, ngakunya branded asli. Kalau sekarang kebalik, yang asli dia bilang palsu. Terus apa enaknya hidup begitu? Punya duit banyak, bisa bawa mobil mewah, tapi pakainya Innova, Veloz, karena takut. Takut pertama dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar orang pajak. Udah hidup mah kalau kita udah lepasin, kita minta Allah ridho atas hidup kita tenang. Makan tempe juga bisa rasa setik. Bener ya? Tapi ada orang yang makan ayam, rasanya nggak nyangkut aja di sini, ya kan? Entah dia sariawan, sakit tenggorokan. Makanya udah kalau semuanya kita rumusnya
Bismillah, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah. Punya suami nggak ganteng-ganteng banget, tapi kelihatannya ganteng terus. Masya Allah. Karena apa? Karena dibacain terus tuh abis sholat subuh surat Ar-Rahman. Ya kan? Nah kalau misalkan begitu pula kita nih punya rezeki cuma segitu-gitu aja, tapi rasanya berkah banyak. Gak berkesudahan. Dan itu saya rasain. Saya jalanin. Awalnya emang babak belur, betis ini bunda kayaknya nyut-nyutan, masak ya sampai 3 jam 4 jam nggak berasa kan ya, berasanya nanti setelah itu. Ini tuh udah deh mulai pegel nih, pinggang belakang sakit ya kan, belakang di sini kerokan dia pakein koyo ya kan. Astagfirullah, dulu kerjanya nggak kayak begini-begini amat ya, pasti itu malam-malam tutup buku kok untungnya cuma segini ya. Tapi kan ternyata kan nggak, dari situ kita belajar. Dapat untung 500.000, ya Allah, saya belanja di pasar Kebayoran Baru, habisnya 140.000, itu udah dapat lele, ya kan, bawang, cabe, tempe 1 papan, tahu 1 plastik, dimakan kata Kianu, mami enak banget. Nah, Masya Allah. alhamdulillah ya. Nah, jadi begitu tuh Pak Tami. Masya Allah. Nah, semua di sini nyadar. Iya, nanti mata bengkak nih ya kan, aduh. Semua itu kita bisa, kalau jadi Bunda Enji, dan nanti gitu, gimana sih cara bertahan gitu ya, sekuat itu menghadapi segala ujian ya. Masya Allah, kita banyak sekali belajar dari Bunda Enji. Baik, Bunda, menurut Bunda melihat kehidupan manusia, ada kalanya kita diberi kesempatan ya, seperti tadi Bunda Enji dulu oke pas brandir kemana-mana dagunya naik gitu ya, Insya Allah. orang kalau polisi pokoknya dunia lah dapat lah, Sombong ya, sombong banget tuh dulu tuh. dapat dunia mah pokoknya. Nah tiba-tiba harus menghadapi ujian seperti kehilangan suami, penjara. Nah hakikat dari ujian itu sendiri kita sebenarnya apa sih? Apakah kesenangan itu ujian juga? Apakah hanya yang sedih-sedih aja sih nanti dalam ujian? Gimana menurut Anda? Baik Mbak Tami, jazakallah khairan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Amin ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnahu at-ta'wil. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana Amin. ba'da idh hadaitana Amin ya. wa hab lana min ladunka rahmah Amin. innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Perjalanan Bunda Enji dari tadi saya mendengarkan, rasanya kalau saya yang berada di posisi beliau, rasanya sudah nggak kuat ya Bun ya. Tapi hari ini Bunda Enji berdiri di hadapan kita, memberikan hikmah, ibrah kepada kita, bisa tersenyum dan tertawa sekaligus hari ini. Itu semua berkat pertolongan Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin Bunda, bolehkah Bunda memeluk? Masya Allah. Masya Allah. Doanya ya, Masya Allah. Kenapa Bunda ingin memeluk? Saat Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Seketika sahabat yang tadinya menghalangi Umar ingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat Umar mengucapkan kalimat syahadat, Umar memeluk Islam, sahabat semua ikut memeluk Umar bin Khattab. Masya Allah. Ini jauh ya, pengen meluk Bunda. Coba kita peluk ya bareng-bareng Bunda, Masya Allah. Ya Allah.
Bahkan pas Yunda safari dakwah itu, Teh Tami kemarin safari dakwah ke Makassar, diingatkan oleh satu nasihat seorang ulama di Makassar. Heran kami ini masih muda, beliau sudah tua, sudah senior Bunda, ilmunya pasti lebih banyak, ya, amalannya pasti lebih banyak, dan dosanya pasti lebih sedikit. Tapi begitu kami datang, dipeluk, malu kami. Siapa kamu? Masih muda, tidak ada ilmunya, dulunya pendosa, kenapa dipeluk erat? Ternyata Syekh itu mengatakan begini, beliau memeluk Khadenis, suami saya. Beliau mengatakan seperti ini, Allah itu sangat mencintai seorang pendosa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mencintai seorang hamba lebih dari seorang ibu mencintai anaknya. Tadi Bunda menyebutkan demikian. Kita cinta kepada anak kita cinta kepada kita, pasti kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Begitupun Allah terhadap hamba-Nya. Maka terhadap ujian, kadang-kadang ujian itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Sesederhana Allah kangen sama kita. Allah kangen. Ini beras di rumah habis, terus dada kita menjadi sempit, itu teh sinyal dari Allah, aku kangen. Kamu seharian gak ada nyebut aku. Seharian update status, lihat Instagram, nonton TikTok, lupa berzikir kepada Allah. Allah kan kangen. Pulang ke rumah lihat suami bete, kita gak dicakapin, itu sinyal dari Allah. Allah kan kangen. Maka dalam ujian ini juga jadi teringat satu kitab yang ini udah bahas di Darut Tauhid. Nama kitabnya adalah kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di kitab Hikmah nomor 242, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menasihati kita seperti ini. Allah itu tahu kamu itu tidak bisa menerima nasihat berupa kata-kata atau teori. Maka Allah memberikan rasa kepadamu berupa rasa pahitnya dunia ini. Agar apa? Agar kamu meninggalkannya. Kita ulangi itu, coba diingat. Kitab Al-Hikam, Hikmah 242. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak bisa menerima nasihat berupa kata-kata atau teori. Maka dengan itu Allah memberikan rasa di dalam hati kita berupa rasa pahitnya dunia ini. Agar apa? Agar kita mau meninggalkannya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita ini adalah hamba Allah dan dunia ini adalah pelayan kita. Jangan kebalik. Kita menjadi pelayan dunia, dunia menjadi subjeknya. Kita adalah subjeknya, dunia adalah pelayan kita. Tapi banyak hari ini orang-orang yang dipermudah dunia. Pergi pagi, pulang petang, cuma demi apa? Uang. Tadi cerita sama Teh Tami, jabatan sudah tinggi, Bunda Enji jabatan sudah tinggi. Orang mana sih yang gak kenal sama Bunda ya? Dipuji-puji orang. Wah, luar biasa lah ujiannya. Maka sebetulnya terkait ujian ini, ada orang yang diuji dengan kesenangan, ada juga orang yang diuji dengan penderitaan. Nggak boleh kita bully orang lain dengan ujiannya. Ada orang yang diuji dengan kesenangan, kenapa? Karena Allah tahu, ini hambaku, kalau dia diuji dengan penderitaan, dia makin jauh dari aku. Adapun orang yang harus diuji dengan penderitaan, rasa pedihnya berharap kepada dunia, karena Allah tahu dengan jalan itu dia akan kembali kepadaku. Nah, ini mungkin bertiga di depan ini jalurnya dari jalur kedua, diuji dengan kepahitan.
Kadang-kadang Allah itu sudah memberikan sinyal hidayah kepada kita. Tapi kita mau kembali tunggu diseret dulu kan. Terseret masalah, suami akhirnya ketahuan punya selingkuhan, jajan di luar, anak bagaimana, itu kepahitan bukan? Lebih banyak jalur di sana. Maka apapun ujian yang sedang mengalami kita, mungkin ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji belum memiliki keturunan, 10 tahun menanti keturunan, 40 tahun menanti keturunan. Kemarin baru lihat di YouTube itu, ada ibu-ibu sudah 40 tahun menanti keturunan. Pada saat ada anak yatim dari lembaga mana, akhirnya dia angkat menjadi anak, ternyata kasus. Itu bukan anak yatim, anak orang. Akhirnya sudah diasuh 2 tahun harus dilepas, uang hilang. Anak tidak ada dalam dekapan. Ujian. Apapun yang membuat hati kita terasa sempit, itu teh sinyal dari Allah, aku kangen hamba. Maka dalam menyikapi ujian, kesenangan itu ujian atau nikmat, Bu? Tergantung jawabannya. Ini ujian ya. Ujian itu diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Coba kita berkaca, Nabi dan Rasul persamaannya cuma satu, sama-sama diuji. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji dakwahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji ayahnya pembuat patung berhala. Bunda Siti Maryam diuji, difitnah, dikatakan dia wanita yang keji karena bisa hamil tanpa suami, diusir dari kampungnya. Nabi Yusuf alaihissalam diuji karena ketampanannya. Maka hati-hati ya kode Inggris ya. Iya betul. Jangan ketawa-ketawa. Ini bunda-bunda juga diuji kecantikannya. Jangan sampai jadi pelakor. Hati-hati sekali. Apapun yang terjadi, ujian itu diperuntukkan Allah untuk orang yang beriman. Ini kita punya kenikmatan, baru bisa jadi nikmat kalau nikmat itu dipakai untuk membuat kita tambah dekat kepada Allah. Contoh, Bunda Enji sekarang Allah kembalikan lagi dunianya. Ya, setelah Allah cabut semua dunianya, kini Allah kembalikan. Itu baru jadi nikmat ketika hartanya digunakan fi sabilillah. Kemudian anaknya diajarkan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi semua nikmat, bukan tidak boleh punya nikmat ya. Kata Ustadz Adi Hidayat, punya rumah mewah boleh nggak Tayunda? Silahkan. Punya rumah enak boleh nggak Tayunda? Silahkan. Makan enak boleh nggak? Silahkan. Ya. Silahkan miliki, tapi jangan lupa sholat. Silahkan miliki, tapi jangan lupa baca Quran. Silakan jalan-jalan mau kemana, tapi ingat Allah yang menciptakan bumi ini begitu indahnya. Silahkan nikmati dunia, tapi jangan lupa Allah. Nikmat itu baru dikatakan nikmat kalau itu menjadikan kita semakin dekat dan ingat kepada Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 bareng-bareng. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Dan musibah yang sesungguhnya itu, bunda-bunda sekalian, musibah yang sesungguhnya adalah ketika kita dikenal orang, kita dipuji-puji orang. Kalau jalan itu disalami, dicium tangan kita, tapi itu membuat kita lalai dari Allah, membuat kita ujub jumawa, merasa bahwasannya, oh memang saya yang hebat, memang saya itu ganteng, memang saya itu pintar, memang saya layak diperlakukan seperti ini. Hati-hati. Itulah musibah yang sebenar-benar. Bahkan ada sering dikatakan istidraj ya Bu ya. Ada orang mengatakan, alah, Tayunda berislam itu nggak usahlah sebegitunya sekali.
Nggak usah lah sholat duha, tahajud, ngapain? Capek. Kita berislam biasa-biasa saja. Saya lihat diri saya. Beliau bilang, lihat diri saya nggak sholat, suami saya setia. Saya nggak baca Quran, tapi dada saya lapang kok. Harta saya banyak, saya pakai riba juga saya tetap punya duit, dan saya nggak diazab oleh Allah. Allahu Akbar, itulah azabmu. Itulah azabmu. Azab itu adalah ketika Allah berpaling dari kita, itu azab yang sebenar-benarnya. Ketika di hati udah nggak pengen sholat, itu azab pun. Ketika Al-Quran dibaca, dada sudah tidak bergetar, itu azab dari Allah. Kenapa? Allah berpaling, memalingkan wajahnya dari kita. Justru yang paling Allah cinta itu adalah seorang hamba yang mengaku, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin, saya yang zalim ya Rabb. Seperti pengakuan bunda di hadapan Allah. Allah sangat cinta orang seperti bunda. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob, saya yang salah, saya salah, ampun saya. Tapi azab yang sesungguhnya adalah ketika Allah sudah berpaling dari kita, mudah-mudahan. Ngaji tidak ada getaran, sholat sulit khusyuk, ketemu suami tidak ada komunikasi, tidak ada benih-benih cinta, tidak ada sakinah. Kenapa Allah cabut keberkahan? Maka dalam hidup ini bukan banyaknya harta yang kita inginkan, tapi berkahnya harta. Bukan tampannya wajah yang kita harapkan, tapi berkahnya. Karena kalau kehidupan kita sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah itu artinya ziyadatul khair. Kalau Allah sudah ridha, Allah turunkan keberkahan. Kalau sudah ada keberkahan menaungi kita, maka akan bertambah kebaikan dalam diri kita. Bunda di penjara malah hafal Quran. Itu tanda ciri Allah ridha. Jadi kebaikan. Lah ngapain ini Yunda ceramah sana sini kalau nggak bertambah baik? Ada orang ulama tertipu dengan amalnya. Masih ingat kisah 3 orang hamba Allah yang tertipu dengan amalnya? Yang pertama orang alim yang ngomong sana sini tentang agama, ini orangnya. Orang alim tertipu dengan amalnya. Kazabta, dibilang Allah dia berdusta, diseret ke dalam neraka. Yang kedua orang dermawan. Ya Rob. Orang dermawan yang merasa sedekahnya sudah paling banyak. Saya sudah bangun masjid, ya. Pesantren itu punya saya, terus saja kayak. Ini orang-orang yang seperti ini tertipu oleh amalnya. Padahal kita bisa beramal itu karena ditolong oleh Allah. Ada seorang alim ketika dia meninggal dunia ditanya oleh malaikat, ilmu itu untuk apa? Untuk apa kamu belajar agama? Apa kata orang alim ini? Saya belajar agama, saya berdakwah untuk engkau, ya Allah, kazabta, kata Allah. Kamu berdusta. Kamu belajar agama, menyampaikan agama, itu cuma karena kamu pengen dianggap orang alim. Dan panggilan ustadz ustazah sudah kamu dapatkan di dunia, maka tidak ada jatahmu lagi di sini. Diseret, masuk ke dalam neraka. Begitu pun dengan ahli sedekah dan seterusnya. Maka dalam menyikapi ujian, aku yakin kita semua yang ada di sini pasti punya ujian masing-masing. Kadar berat atau tidaknya tidak perlu dibandingkan dengan ujian orang lain. Kata kita belum punya keturunan tidak berat, tapi bagi yang diuji belum memiliki keturunan sangat berat. Bagi kita ujian ekonomi tidak berat, tapi bagi yang terlilit hutang dan kelaparan sungguh berat. Karena ingat begini tentang ujian, Guru Yunda menasihati seperti ini, hati-hati dengan keinginan. Boleh punya keinginan, tapi sebaik-baik keinginan kita adalah apa yang Allah inginkan atas diri kita.
Ya. Kalau kita menginginkan apa yang kita inginkan, menderita. Tapi kalau kita menginginkan apa yang Allah inginkan, insya Allah bahagia. Ya. Menderita itu bukan karena tidak ada nikmat, tapi karena tidak ada syukur. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya dibilang Bunda, makan tempe kok bisa jadi nikmat pakai nasi anget. Kalau pakai syukur. Suami hitam pakai syukur, hitam manis. Bunda, kita makin udah 2 tahun, 10 tahun nikah, badan agak-agak melebar. Ya kan? Kalau suami pakai syukur jadi imut. Kalau dulu cantik, sekarang Bunda gemoy. Ya kan? Gemes. Maka dalam menyikapi ujian, pandanglah ujian itu sebagai bentuk cinta Allah kepada kita, karena Allah nggak pengen jauh-jauh dari kita. Ibarat kenapa orang tua selalu cerewet, karena pasti ingin kebaikan untuk anaknya. Kenapa Allah selalu reminder dengan ujian, reminder terus dengan ujian? Karena Allah pengen kita selamat dunia wal akhirat. Jadi jangan alergi dengan ujian. Dan ingat, kita hanya akan diuji oleh apa yang kita senangi. Hati-hati terhadap kesenangan kita. Senangnya pengen punya anak kayak Yunda begini, ya diujinya di keturunan. Yang senangnya harta, ya pasti diuji itu akan dicabut, ketahuan, korupsi, dibuka oleh Allah. Karena apa? Allah tahu kecenderungan kita. Buat apa Allah buat seperti itu? Karena Allah itu pencemburu. Allah tidak mau ada harta, ada anak masuk semua dalam dada kita yang sempit ini. Allahnya tidak ada. Maka kata Allah, kuberikan ujian agar engkau keluarkan semuanya. Anak keluar, suami keluar, harta keluar, jabatan keluar. Ketika sudah bersih, Allah saja yang bertahta di hati kita. Begitu. Amin ya Allah. Bunda Enji, Bunda kan sebagai seorang Allah. Pernah nggak Bunda saat dapat ujian gitu ya, oh aku masuk Islam, pernah nggak mikir, oh aku masuk Islam tapi malah kayak gini ujian, apa yang salah? Pernah nggak Bunda melakukan Allah atas segala kehidupan Bunda Enji yang seperti Allah Ustaz, naik turun, sempat terbersit ya kekecewaan itu sama Allah. Dan setelah kita hidup, kadang manusia itu udah tahu teorinya, Allah mah pasti uji saya, gitu ya. Tapi ketika diuji, malah nyalahin Allah gitu. Kayak gini misalkan, aduh, aku kan ngutang supaya anak ke sekolah, kenapa sih susah banget bayarnya? Allah nggak ngasih rezekinya, gitu ya. Itu ada aja umpatan dari manusia, nggak bersyukur. Gitu. Padahal teorinya udah tahu ya, tapi namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya hilaf. Gitu. Gimana Bunda Enji tidak jawab tentang itu? Jadi bukannya pernah 5 tahun lalu sebelum kita mengetahui dan mendalami Al-Quran, itu selalu ada. Kok jadi masuk Islam begini ya? Ya kan, karena kan 180 derajat berbeda dari kenikmatan saya yang sebelumnya. Tetapi ternyata kan kita ini menikmati hidup itu bukan dari apa yang orang bilang. Masya Allah. Tapi apa yang kita rasa. Allah Akbar. Kan ketika saya bilang kok hidup saya jadi begini sih, karena kan standarnya pakai kacamata dunia. Allah. Bahwa dunia ini maunya kemewahan, kecantikan, dihormati. Jadi jawaban atas kenapa kok jadi begini, berarti kan begininya itu standarnya dunia. Berarti kalau standarnya dunia itu dipuji, berarti dihinakan. Kalau yang kaya itu akhirnya miskin. Tapi kan kalau kita udah pakai kacamata Al-Quran, di mana nikmat itu bukan hanya ada di harta, di jabatan. Di sini tuh udah lebih plong. Kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang, tapi apa yang kita rasa melalui pengalaman kita dengan Al-Quran.
Orang mau bilang apa, pasti sampai hari ini juga kan kita nggak bisa nyetel tuh mulutnya orang. Karena yang orang lihat kan hanya dari luar. Kan orang nggak tahu hatinya kita lagi senang, bergembira, bersyukur. Kadang-kadang kan ada orang juga yang dicerain suaminya malah alhamdulillah sesungguhnya. Iya. Tapi kalau bagi orang lain, aduh ya Allah, udah jadi janda. Ya kan, tapi kan disitulah nilai takarnya ketika kita sudah punya nur. Kita mendapatkan cahaya itu. Dan kita hanya berjalan di muka bumi ini berdasarkan apa katanya Allah. Standarnya tuh udah standarnya Allah. Allah kan janji kita nggak akan pernah miskin. Kita ini pasti berkecukupan. Ditambah syukur lagi jadi kaya. Rumah mewah boleh. Tapi banyak orang yang punya rumah mewah, rumah besar. Nggak ada orangnya di dalam. Yang nikmatin bibi ya, Bu. Iya, karena orangnya di penjara juga. Nah kan itu biasanya banyak terjadi gitu loh, mobil banyak. Numpuk kan dipakai juga cuma satu. Terus maunya kita apa? Kalau kita udah maunya ya Allah, pokoknya nikmat aja lah. Kadang-kadang kita nih punya maunya banyak karena pingin ngebanggain. Berarti kita tuh masih punya dendam terhadap orang. Dulu lu hina-hina gue nih miskin nih, gue buktiin nih gue punya rumah banyak, gue punya mobil banyak. Dulu lu bilang nih gue nih jelek nih, lu lihat nih suami gue kaya udah gitu ganteng. Berarti kan kita ini melakukan sesuatu gak lillah. Tapi karena ada masa lalu yang ingin kita bales. Kasarannya begitu. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya kita tuh jadi mau bersaing sama orang. Lihat orang punya tas warna biru, kita maunya juga warna merah. Ya kan? Lihat suami orang kok ganteng gitu loh, kita ganti lagi suami. Kan astagfirullah, gonta-ganti juga ujung-ujungnya sama juga. Yang namanya istri itu, kalau nggak ngerasain susahnya jadi ibu, susahnya jadi istri, ya kita nggak akan pernah sampai ke situ. Suami mau gonta-ganti sama aja, ada lemahnya. Kalau misalkan yang satunya tukang ngorok, yang satunya tukang entut. Sama aja, udah pokoknya kita ya syukurin aja apa yang ada. Nggak usah kebanyakan lihat punya tetangga. Karena yang ditampilin tetangga juga bukan tentu asli. Kadang-kadang yang diceritain orang itu tuh banyak lebih-lebihnya, anjay. Ya kan? Kalau zaman anak-anak Keanu, kesewaran Keanu namanya flexing. Iya. Punyanya cuma segini tapi bilangnya segini. Ya kan? Lebay. Benar tuh lebay. Maunya tampil di medsos tuh mobilnya mewah, ternyata pinjem. Nah kan? Nah itulah dunia gitu. Tapi kalau kita ini udah lillah, bikin usaha lillah, ya Allah saya pengen tuh supaya orang yang kerja sama saya suatu saat nanti bisa punya kerjaannya sendiri. Udah nggak mandang lagi nih buat kita. Udah nggak nguntungin keuntungan buat kita. Saya jualan kemah food. Udah bikin banyak nggak laku. Udah nggak apa-apa. Awal-awalnya masih kok nggak laku ya. Apa nggak enak. Tapi ke depannya kesini ya Allah. Mungkin emang aku harus sedekah. Jadi kalau yang nggak laku itu langsung tuh kita bagiin. Jadi sedekah, alhamdulillah. Banyak yang doain, alhamdulillah. Jadi orang kenyang, alhamdulillah. Kemah Entertainment yang aku bikin baru setahun setengah ya nak ya itu ya. Nah Kemah itu sebenarnya YouTube saya itu namanya Kemah karena Keanu Masaid. Jadi Kemah. Karena kalau buat saya tuh udah nggak kepengen lagi tuh yang namanya di atas panggung. Nah, udah nggak, karena udah ngerasain semua dunia nih memang fata morgana. Kelihatannya kalau kita punya rumah besarnya kan kelihatannya, wah enak nih, bisa duduk nikmatin, banyak pembantu. Tapi kalau udah nyampe di situ, belum tentu seenak apa yang kita mimpikan dulu.
Coba tanya orang-orang yang sekarang kaya raya, punya mobil banyak, rumah banyak. Masih juga ada kesusahannya. Entah anaknya, entah istrinya. Jadi kita hidup tuh kalau orang sekarang bilang ya udahlah yang ada-ada aja deh, nggak usah kebanyakan mimpi. Kalau kita nggak mau banyak bermimpi, jangan kebanyakan nonton yang enggak. Sebenarnya mimpinya dan hayalannya tuh nggak terlalu lebar. Pengen punya suami kayak artis Korea. Ya kan? Udah nikmatin aja Mas Jono yang ada di sebelah. Kalau kok Dennis kan emang ganteng ya, tapi itu ujian juga ya. Lagi tuh kalau lagi yang nggak punya suami juga udah alhamdulillah aja. Kadang-kadang jadi janda juga enak kok, nggak banyak yang ngatur, ya kan? Ya kan, punya pendapatan nggak usah dibagi, ya kan? Kadang nikmatin sendiri. Kadang-kadang kita punya suami juga kadang-kadang kalau dia lagi nggak kerja, aturannya gaji buat diri kita sendiri, kita bagi sama suami kita, ya kan? Kalau misalkan sebulan 2 bulan kita bagi, masih ada syukur. Setahun 2 tahun kadang-kadang udah gendek, kadang-kadang mau kerja dong, ya kan? Jadi udah intinya tuh kita nikmatin apa yang Allah kasih hari ini, udah kita nikmatin aja. Gak usah terlalu banyak bermimpi besok mau begini, belum tentu juga kita masih hidup besoknya. Gak usah terlalu banyak lihat masa lalu, namanya masa lalu itu pasti kita penuh dosa. Dosa saya ini masih banyak. Yang penting kita mau upaya, ya Allah. Hafalan di dalam lapas lebih banyak daripada hafalan di luar lapas. Masya Allah. Tapi kan ibadah kita itu kan gak mesti hanya hafalan. Ibadah ngurusin orang tua, ibadah ngurusin anak. Yang jadi guru ibadahnya kalau dia amanah, dia bisa membagikan ilmu. Mbak Tami juga ibadahnya adalah untuk mengajak orang-orang untuk ayo kita bantu sesama. Masya Allah. Mau di daerah mana, mau di negara mana, ayo kita saling bantu. Di situ aja saya tuh merasa sungguh luar biasa. Saya ini anak dari mama saya tuh cuma 2. Saya cuma 2 bersaudara. Kakak saya udah meninggal. Berarti saya sebatang kara nih. Jakarta. Bingung kan, ya Allah mau ngapain? Saudara nggak punya. Kalau lebaran, nggak usah open house karena nggak bakal ada yang datang. Ya kan, jadi ibarat katanya ya udah gitu loh, dinikmatin aja. Sekarang alhamdulillah saya lihat ibu saya sekarang kena demensia. Ya. Terus dulu mungkin terpukul ketika kakak saya meninggal, ditambah ayah saya meninggal. Ya Allah, Allah kasih ibadah saya lagi satu. Ngurusin orang tua. Ibu-ibu kadang-kadang juga ada nggak sabarnya kalau kita lagi buru-buru sana sini. Tapi ya Allah ingat lagi, Masya Allah. Allah kasih ibu saya untuk terus bersama saya. Supaya saya selalu ingat Allah. Ya Allah, saya juga akan menua. Ya Allah, berikanlah saya cerminan supaya saya mengetahui saya akan menua, saya juga akan mati. Kalau misalkan kondisi seperti saya, ini kan saya punya anak perempuan 2, Sahwa sama Alia. Tapi dari kandungan saya sendiri kan saya cuma punya Kianu. Berharapnya ya Allah, mudah-mudahan dapat mantu yang mau ngurusin. Amin. Coba ibu-ibu, bapak-bapak nih yang ada di sini mungkin ya. Kita ini kan tua pasti ada penyakitnya, entah itu stroke, nggak bisa jalan, pincang, lupa. Kalau lagi sekarang kita nggak lihat masa tua kita mau gimana, itu yang bikin kita kadang-kadang suka hilaf. Merasa kita begini-begini aja terus, merasa ini kaki ini bakal kuat terus, merasa bahwa telinga ini bakal denger terus. Kalau udah mulai 60, 70, 80 itu namanya penyakit, tuh udah makanan sehari-hari. Kita berbuat kebaikan pun akan terhalangi dengan kesehatan fisik kita. Makanya paling enak yang udah tahu ngafalin Al-Quran. Kalau udah mulai 70, 80, kalau dia udah hafal, mau di tempat tidur pun dia bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau udah mulai 70, 80 emang ada lagi yang namanya arisan. Boro-boro mau jalan ya kan, kaki udah pegel. Ya kan, nggak usah gitu. Sekarang juga banyak yang 70. Udah mulai sakit kaki, ke pengajian udah susah. Udah ibu-ibu, teman sejati itu di dunia ini hanya Al-Quran. Masya Allah. Kalau masih kita kuat, kita bisa ke masjid. Tapi kalau kita udah mulai sepuh, di rumah aja, menikmati bacaan kita itu kayak teman. Punya masalah apa,
ajak ya orang mau nganggap ini halu atau enggak, kalau itu saya lakukan ketika saya nggak punya siapa-siapa kan cuma kayak ya Allah, ini kok Keanu hari ini begini gitu kan, nanti dikasih lagi bacaan seperti jawabannya Allah, itu udah tenang banget. Memang kita hakikatnya nggak perlu siapa-siapa di dunia ini, karena dunia ini akan meninggalkan kita atau kita yang ninggalin dunia. Yang kita perlu hanya satu, Allah bersama kita apa enggak. Jadi nanti setiap malam kita hitung aja kebaikan yang Allah berikan. Masya Allah, akhirnya aku bisa lihat Bogor loh hari ini loh. Dengan tadi aku dapat makan loh 1 roti unyil. Alhamdulillah loh, itu udah puluhan tahun aku nggak makan bener. Karena emang nggak inget gitu kan, ada roti unyil ya. Ternyata tadi dikasih. Saya udah mau makan tapi belum ditawar-tawarin ya kan. Saya tahu tuh, aduh itu roti unyil saya kan. Udah lirik-lirik. Udah ngelirik ya, sampai akhirnya alhamdulillah ada hamba Allah tadi ya. Bunda ini roti unyil silakan dicicip ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya kan. Jadi itu kan itu kan nikmat ya. Nikmat yang Allah berikan dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita jadi manusia yang pandai bersyukur, semuanya itu adalah sama dengan nikmat. Mau dapat ujian, tambah syukur, nikmat. Karena apa? Allah maha menghitung loh, belum pahala yang akan diberikan melalui ujian itu apabila kita sanggup melaluinya. Nah kalau misalkan dapat ujian yang kita tinggal baca aja. Surat banyak banget dalam Al-Quran tuh yang bisa nguatin kita. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ta'na. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kasih beban aku yang lebih berat dong ya Allah. Udah banyak banget, udah ngucap itu aja. Dagangannya laku, udah Al-Waqiah habis sholat subuh. Nah kan yang simpel-simpel begitu kalau udah jadi kebiasaan sehari-hari tuh enak, nikmat bawaannya. Ya kan? Belum punya jodoh, belum punya pasangan. Alhamdulillah nih, lihat Keanu kan kayak Mas Aji banget. Kadang-kadang suka saru, Masya Allah ini Mas Aji apa Keanu ya kan? Nah kan berarti Allah ngasih kenikmatan lewat situ. Sehingga kita seakan-akan ngelihat, oh iya ya ada Mas Aji ya. Apalagi kalau sekarang makin dewasa, omongannya udah persis kayak bapaknya. Ya celotehannya gitu ya. Nah, jadi udah 10 tahun saya nggak bisa ngurusin Keanu gitu ya. Saya hanya bermohon supaya Keanu iman Islamnya ditetapkan. Amin. Karena namanya saya nggak ngebimbing dia, makanya saya mohon doanya dari ibu-ibu, Masya Allah. Yang penting sisipkanlah nama anakku, Keanu Duha Jabar Mas Said bin almarhum Chandra Pratomo sampai Aji Mas Said. Karena hanya Keanu yang jadi imam nanti buat kakak-kakaknya juga. Nah, alhamdulillah juga hari ini tuh Tete Resa lagi di Amerika karena sahwa graduation. Alhamdulillah. Ya nikmat apa lagi? Jadi apa ujung-ujungnya? Fabi ai Allah rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Udahlah bunda-bunda, dunia ini kalau kita kejar makin pergi. Yang namanya kerudungan setahun bisa 12 kali produksi. Muncul model baru, muncul model baru, muncul model baru. Tas juga begitu, gamis juga begitu. Ya Allah bunda, alhamdulillahnya ya. Allah ngasih nikmat ke saya hari ini, saya nggak pernah beli baju. Karena banyak yang endorse. Saya dibayar, saya dapat bajunya pula. Udah gitu, banyak banget gitu yang ngirim hadiah-hadiah buat saya. Kan Masya Allah. Terus saya pakai sepatu, kalau bunda lihat ada sepatu saya tuh harganya 150.000 tuh belakangnya udah bredel-bredel begitu. Tapi ternyata itu kalau dulu saya nggak bakal pakai. Ya kan? Tapi kan bunda-bunda kan nggak lihat saya lewat sepatu saya tadi kan ya, enggak ya? Lah kan gitu, kalau orang udah bisa tampil tanpa atribut, enak banget bunda. Masya Allah. Pakai baju kita nggak perlu lagi, oh begini, aduh ini kok jelek nih begini, sepatu kok udah rusak apa segala macam. Saya tuh alhamdulillah Keanu kemarin sepatunya udah bulukan, udah sobek baru dia minta ganti. Kan alhamdulillah ya. Kita ngerasanya ya Allah, udah nggak perlu lebih. Itu tuh sebenarnya jempolnya udah kelihatan itu. Saya bilang Kian, diganti aja sepatunya, enggak mami masih bisa dipakai. Dia ke sekolah saya tuh nangis. Ya Allah, kita punya anak yang ngertiin. Ya kan maksudnya gimana ya kita sebagai orang tua, kita kan ibu-ibu pasti kerja buat anak. Memang
keadaan ekonominya nggak seperti dulu. Tapi kan kebutuhannya juga nggak seperti dulu. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang sepatu kalau masih bisa dipakai, saya pakai itu aja terus. Masya Allah. Alhamdulillah, yang penting kan nggak kepanasan. Kan fungsinya sepatu itu supaya kita jalan, kita nggak sakit kakinya. Kan bukan nanti kan dengan sepatu baru ya kan cocok-cocokin. Udah, kalau udah begitu, Masya Allah. Udah enak. Kadang-kadang kan gitu motifnya kita nih kan bukan buat fungsinya, tapi buat pamernya. Iya. Fungsi kan sama aja, kerudung buat nutupin ya kan. Tapi kan kita kadang-kadang nggak puas-puas gitu. Terus sampai baju udah nggak tahu tuh seberapa banyak bajunya gitu. Nah makanya satu lagi alhamdulillah saya dikasih badan yang baju 10 tahun lalu saya masih muat. Walaupun kadang-kadang diginin sobek ya. Karena udah lapuk. Ya tapi alhamdulillah. Karena pas kita bongkar lemari, astagfirullah ini duit kalau kita sedekahkan. Itu juga orang ngelihatnya paling udah begitu aja. Paling aduh bagus banget ya Jeng bajunya ya kan. Aduh cantik pakai baju begini. Udah selesai. Berapa menit? 30 detik. Kita belinya tuh potong gaji udah 10 kali. Nah jadi kalau kita cukup-cukupin, insya Allah rasanya puas. Nah itu yang saya pelajari di lapas. Karena saya lihat masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Dan toh mereka tetap bersyukur. Kok saya yang cuma diambil segininya, padahal saya masih sanggup. Orang tua saya masih kasih saya makan enak. Anak saya masih banyak yang kasih kado. Kok saya nih banyak nggak bersyukurinnya. Nah ketika Allah berikan paparan orang-orang tersebut, saya ngelihat dan saya ngeliat saya masih banyak untungnya. Malu. Kok begini aja saya ngeluh ya. Gimana orang yang kakinya diambil? Gimana orang yang matanya diambil? Gimana orang yang tangannya diambil? Tapi kita ini kan selalu cuma ngeliat kurangnya doang. Kurang itu timbul karena apa? Terlalu banyak ngebandingin, ngeliat medsos ya, kok enak banget hidupnya ya. Kayak kalau aku jadi dia kayaknya enak. Nggak tahu yang dia yang ditampilkan ini utangnya juga banyak, emang mau? Ya kan? Makanya jangan cuma ngelihat di sininya. Mana mungkin orang kasih yang buruknya di sini. Yang pasti ditampilkan yang bagus-bagusnya. Mobil bagus kan belum tentu itu udah lunas. Takutnya masih leasing. Ya kan? Nah, punya rumah mewah. Yang difoto dari depannya. Dalamnya ya kan kosong. Kalau kosong, kalau amburadul kacau balau. Nah, kan banyak begitu. Jadi udah Bunda kita fokus sama diri kita sendiri. Kita fokus sama ibadahnya kita. Gak usah banyak lihat orang lain. Karena nantinya kan bukan orang lain yang bakal masukin kita ke surga. Yang masukin kita ke surga kan hanya Allah. Jadi cari mukanya sama Allah aja. Oh, Masya Allah. Gak usah cari muka lagi sama manusia. Capek cari muka sama manusia. Manusia mah cuma bilang, bagus, keren, cool, slay. Ya apalagi tuh bahasa-bahasa lagi sekarang tuh. Ya kan, kata-kata itu kan gak bakal masukin kita ke dalam surga. Kalau kita hanya mau dikejar, kerennya sekarang ya, cakep banget. Kita udah puas bunda-bunda. Yang masukin kita ke surga aja dia yang kita cari. Amalan kita. Walaupun dunia ini kadang-kadang gak lihat. Walaupun datangnya kita fitnah. Walaupun datangnya cacian, gak apa-apa. Yang penting kita gak disinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, lengkap ya Bunda. Ini dari tadi nggak dengerin kayak ketampar-tampar ini. Ya Jadi teringat juga nasihat dari Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak. Beliau tuh bilang begini, buat apa punya jam tangan tapi kalau nggak punya waktu? Ya. Buat apa punya pakaian mewah tapi tak mampu menutupi diri? Buat apa punya sepatu mahal tapi tak mau melangkahkan kaki ke rumah Allah? Jadi kadang-kadang kita ini tertipu oleh hawa nafsu.
Nafsu. Makanya seluruh ulama sepakat ada 3 yang menghalangi manusia bisa ma'rifatullah, mendekat kepada Tuhannya, merasakan manisnya dari imannya itu hanya 3. Yang pertama, hawa nafsunya sendiri. Itu tadi, bayangan, wah kalau punya rumah mewah kayaknya saya bakal bahagia. Hawa nafsu. Ya. Hubud dunya, wah kalau misalnya saya nambah tas lagi, kayaknya orang akan puji saya dan ketika mendapat pujian itu saya akan bahagia. Ilusi, hubud dunia, kecintaan yang sangat berlebihan kepada dunia. Padahal itu semua tipu daya syaitan. Dan yang ketiga adalah tipu daya syaitan. Kita ini kadang ketipu sama syaitan. Syaitan itu selalu menghiasi yang buruk seolah-olah baik. Apa contohnya Teh Yunda? Ya udah pakai aja itu lessing 0,0000%. Saya baru ditawarin soalnya. Ada aja yang nawarin saya sama Ko Denis itu, yuk mobil, karena kita belum punya mobil, ditawarin ini Ustadz 0,0000%. Ada aja, itu tipu daya syaitan. Yang kalau nggak kuat-kuat dan kita tidak memahami hakikat kita hidup ini untuk apa, pasti saya ambil, betul nggak? Padahal hakikat kita hidup ini Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cuman buat ibadah. Boleh punya mobil tapi pakai cara yang Allah ridha supaya jadi ibadah di sisi Allah. Amin. Bentuk kita ngumpulin 1.000, 2.000 ikhlas, nggak pakai cara riba, ibadah itu luar biasa di sisi Allah. Dihina orang belum punya rumah, ngapain maksain diri untuk KPR? Maaf ya ampun, jangan tersinggung. Ngapain maksain diri? Kita punya rumah supaya rumah itu Allah ridho jadi ibadah punya rumah. Rumahnya dipakai ngaji, anak-anak sehat solihah berada di rumah itu ibadah, maka sabar aja kalau belum dapat. Ya. Dan dikatakan seperti ini terkait ujian tadi. Manusia itu akan mengalami 3 episode dalam kehidupannya. 3 episode. Yang pertama, dia akan mendapatkan episode kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan. Yang kedua, dia akan mendapatkan episode di mana dia diuji dan diberikan musibah yang sangat berat untuk hatinya. Dan yang ketiga, manusia akan mendapatkan episode dalam hidup, yaitu Allah izinkan dia melakukan kesalahan. Dengan kesalahan itu, dia akan mengerti maunya Allah. Kita udah berada di episode yang mana nih, Bun? Kayaknya udah semua ya. Berarti kalau udah semuanya tinggal kembali kepada kenikmatan. Bagaimana supaya bisa kembali kepada kenikmatan? Ya sudah, Allah aja terus. Kejar ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Contoh nih, kita dapat kenikmatan. Episode dapat kenikmatan, ada orang yang gagal ketika diberikan kenikmatan. Dikasih kaya, lupa ke Allah. Anaknya banyak, malah ngina-ngina yang gak punya anak. Iya. Dasar mandul, dasar. Ini aturannya suaminya nikah lagi nih. Dikasih anak banyak bukan bersyukur, tapi malah ngina-ngina orang. Ingat bunda-bunda, kalau kita sedang mendapatkan episode kenikmatan dalam hidup, pengikatnya adalah syukur. Karena syukur adalah pengikat nikmat. Jadi kalau dapat kenikmatan sudah, jangan sampai kufur, syukur yang banyak. Nah syukur itu bukan cuman ada di lisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Cuman di lisan. Tapi hati tidak ikut bersyukur. Perbuatan tidak menunjukkan kalau dia bersyukur. Makanya kalau syukur itu bil lisan, bil qalbi, bil amal, semuanya kelihatan ini orang-orang bersyukur. Contoh dikasih suami. Suami ngasih 500.000. Gimana jawaban kita? Lemes Bun. Dinaikin sama suami, hari ini dikasih 10 juta, gimana reaksi kita? Beda.
syukurnya langsung riang kan gitu ya kan. Nih kadang-kadang kita nyebut nih alhamdulillah makasih Pak, tapi lemes. Kenapa? Dalam hati masih kurang syukur, ngarep-ngarep banyakin dong Pak. Masa 500.000 tapi lisannya syukur, itu pun sudah baik tapi harus diperbaiki ya kan. Maka kalau lagi nih yang dapat nikmat, pengikat nikmat adalah dengan syukur. Jangan pernah nyakitin orang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan ya pun. Saya pernah mengalami di mana sakitnya luar biasa. Diuji dengan sakit, dihina oleh orang, terutama karena Yunda Bunda belum diberikan keturunan, sudah 4 tahun menikah. Dihina-hina oleh orang, jadi sudah puas. Pujian, hinaan itu sama saja bunyinya. Seperti suara ember jatuh. Bahkan ada cerita luar biasa, ini bukan riwayat tidak dari mana-mana pun. Yunda dapat ini cerita dari ulama bijaksana. Jadi ini ada cerita, mohon diingat ceritanya, Bun. Ada satu waktu, seorang ulama mengundang muridnya untuk datang ke rumahnya. Ya kan? Datang itu muridnya sebagai adab kepada gurunya. Datang, dibilang sama gurunya, yuk kita jalan ke diskotik sebelah depan rumah saya itu ada diskotik. Heran muridnya. Ini guru kenapa ngajak saya ke diskotik? Cuman karena adab ikut tuh murid, ya. Dah, ini muridnya lagi dikenal orang, lagi digembor-gemborkan, lagi dipuji-puji oleh orang. Semua nganggap dia ini baik, luar biasa, ilmunya masya Allah. Diajak sama gurunya, datang ke depan diskotik. Apa kata gurunya? Saya minta tolong, coba nanti kamu masuk ke dalam terus minum. Apa kata gurunya? Kamu masuk ke dalam terus kamu minum. Ini murid karena paham tentang al-adab qabla al-ilm, adab dulu baru ilmu, dia ikut. Apa kata gurunya? Baik guru, saya ikut masuk ke dalam. Udah ngeri-ngeri juga kan kalau ditengok orang saya masuk ke diskotik, apa kata orang, ya kan? Ikut dia masuk, disuguhkan minum. Akhirnya dia ingat nasihat gurunya, guruku nyuruh aku minum. Mau bagaimana aku harus minum air, ya nggak tahu dia air apa itu. Akhirnya diteguk sama dia, ada orang di sampingnya langsung bilang kayak gini, Ustadz apaan kayak gini? Topeng semuanya. Sakit hati nggak tuh? Sakit hati. Itu baru satu orang, ada lagi ternyata ini Ustadz mesum, Ustadz nggak beres, Ustadz gila. Ustadz ini ternyata cuman penipuan di hadapan manusia. Dari yang tadi dipuji-puji, hanya dengan 1 detik ketika dia meneguk, langsung dihinakan oleh semua orang yang memujinya. Keluar dia dari ruangan itu menangis, menghadap kepada gurunya, ya guru, kenapa engkau suruh saya seperti ini ya guru? Saya sudah minum khamar, saya sudah minum yang haram. Apa kata gurunya? Gurunya tersenyum seperti ini. Tadi yang menyuguhkan itu orang saya, dan yang itu yang disuguhkan bukan khamar tapi air putih. Saya ingin memberi kamu pelajaran. Kamu sedetik saja gampang sekali orang yang memujimu langsung menghinakanmu. Itu gurunya ngasih pelajaran seperti itu. Dari situ dia tidak memperdulikan mau orang bilang A sampai Z, mau sampai bibirnya doer bilangin dia apapun. Yang penting dia tetap lurus saja beramal karena Allah Ta'ala. Itu nikmat tuh. Yang menjadi pakai syukur. Nah yang kedua, ada masa di mana manusia itu akan mengalami ujian atau musibah. Nah, ini berat, ya kan? Ada yang ketika mengalami ini sampai mengatakan, ya Allah saya sudah tidak sanggup. Bahkan Bunda Maryam saja pernah mengatakan di dalam Quran surat Maryam apa? Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Itu Bunda Maryam. Kalau kita kan lebih berat lagi kadang. Kita bilang Allah jahat. Kita sibuk mencari kambing hitam. Bunda Maryam pun pernah mengatakan demikian. Ya. Tapi apa kata Allah? Wahai Maryam, fakuli washrobi wa qurri aina. Maryam, tenang dulu. Kamu makan makanan dariku, rezeki dariku. Kamu minum supaya kamu tenang dan kamu senangkan dulu hatimu. Supaya kalau hati kita senang, perut kita sudah terpenuhi, dahaga kita sudah terpenuhi, ini akal kita bisa mikir secara jernih. Bunda-bunda kalau lapar bisa diajak mikir?
pasti yang kepikiran ya bakso di depan. Udah mulai ini ya. Udah mulai ya. Udah mulai nih. Makanya wajah-wajahnya Yunda lihat udah agak gelisah, kayak Iya. udah nggak connect. Iya, udah lapar kayaknya. Udah kebayang kayaknya es durian depan nih. Waduh. nikmat. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Supaya kita bisa mikir, yuk kita senangkan hati kita dengan mengingat banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang Allah berikan, ingat-ingat. Berdoa kepada Allah, Allahumma hikmataka ya Allah, dengan ujian ini bukakan tabir hikmah. Supaya saya paham dengan maumu. Supaya saya tahu apa maksudmu. Ibaratkan gini, kalau kita seuzon sama orang, hati kita kan sempit. Ih, dia tuh memang begini. Akhirnya kita nggak mau berbuat baik, nggak mau nurut sama dia. Tapi kalau dada kita sudah lapang, kita minta pintu hikmah dibuka, dan kita tahu, oh ternyata maksud dia itu baik ke saya. Akhirnya kita ikut dong, betul nggak? Manusia akan mengalami fase di mana dia mengalami ujian dan musibah. Nah, ketika mengalami ujian dan musibah, tadi kuncinya adalah sabar. Wasta'inu bisabri wassalat. Dapat nikmat kuncinya syukur. Dapat ujian kuncinya sabar. Dan ingat, sabar itu bukan menahan. Kalau sesuatu yang ditahan itu tidak enak. Nahan pipis enak? Aduh. Nahan agak lebih besar sedikit? Enak? Sampai merinding bulu kuduk menahannya. Ya kan? Sampai keringat dingin udah mau keluar gitu, ya kan? Nggak enak. Sesuatu yang ditahan tidak enak. Maka sabar itu kata para ulama bukan menahan. Sabar itu adalah mengelola pikiran, hati, lisan, perbuatan berada pada jalan yang Allah sukai. Itu sabar. Jadi kalau ada orang yang hina kita, sabar ya, bukan sabar itu bukan diam, tapi dikelola lisan, hati, pikiran, perbuatan agar Allah suka dengan kita. Dihina orang, apa yang kita bilang? Makasih ya sudah hina saya. Kalau boleh tahu kehinaan saya di hadapan Allah lebih besar dari apa yang engkau ucapkan. Makasih ya. Sabar, nggak perlu pakai marah-marah, maki-maki orang, nggak perlu. Karena kalau kita boleh jujur, coba jujur. Coba jujur semuanya bunda-bunda. Kehinaan kita yang dibilang oleh orang-orang lebih besar mana dengan kehinaan kita yang sebenarnya di sisi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Baik masih menutupi aib kita. Kalau dibuka ini aib-aib bunda, nggak akan kita kumpul di sini. Ya. Makanya kata para ulama, kalau dosa itu berbau, nggak ada orang mau deket kita. Mana ada orang mau dengerin kita? Deket-deket aja nggak mau. Kenapa? Berbau. Tapi Maha Baik Allah, Allah tutup. Makanya yang ketiga, fase dalam kehidupan, nanti ada masa di mana Allah mengizinkan kita melakukan kesalahan dalam hidup. Semua kita memiliki titik kelam. Ada yang nggak punya titik kelam di sini? Coba angkat tangannya di sini yang nggak punya dosa. Ada yang berani tiba-tiba ada, saya manusia tidak berdosa, Teh Yunda. Itu dosamu, tidak merasa berdosa itu dosamu. Ya. Teh Yunda, saya salah apa? Suami saya poligami. Lah itu dosamu. Nggak mau merasa diri punya salah, itu kesalahan. Banyak orang kalau ada sesuatu menimpanya sibuk cari kambing hitam. Padahal Nabi dan Rasul kalau buat salah, Nabi Adam ketika diusir dari surga, nggak bilang ke Allah, ya Allah, kia-kia teing, saya kan Nabi. Nggak bilang, tapi apa yang dilakukan Nabi Adam? Ya Rob, saya yang salah, sudah, saya yang zalim, ampuni saya ya Allah. Jadi sebagai orang beriman dikasih ujian, dikasih musibah, nggak usah sibuk menyalahkan siapapun, sibuk saja minta ampun kepada Allah. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19. Kalau kamu ada keinginan ingin membersihkan diri, ingin minta ampun kepada Allah, maka kamu akan dipimpin menuju jalan Allah, dijauhkan dari kesesatan. Mudah-mudahan 3 fase hidup ini, kalau dapat nikmat pakai syukur, syukur menjadi pengikat nikmat. Kalau dapat ujian dan musibah, pakai sabar. Sabar itu menjadi tameng kita agar selamat daripada lisan dan perbuatan. Yang ketiga, kalau lagi melakukan kesalahan, akui kesalahan kita dengan taubatan nasuha.